Saat saya membuka buku tabungan, tangan saya langsung bergetar. 2 miliar rupiah itu hilang, bukan dicuri orang asing, tapi diambil oleh orang yang paling saya percaya. Saya pikir tak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan uang, sampai saya tahu alasan dibaliknya. Dan ketika suami saya berkata, "Ibu meminjamnya untuk beli rumah adik bungsu," dunia saya seakan runtuh. Jangan tinggalkan kisah ini, karena besok, bisa saja giliran Anda mengalaminya. Klik subscribe untuk selalu mengikuti cerita penuh hikmah di Cahaya Usia Tua. Saya seorang wanita berusia 42 tahun. Hidup saya sederhana, tapi penuh kerja keras. Selama bertahun-tahun, saya menabung, mengorbankan banyak hal, bahkan menahan keinginan-keinginan kecil demi satu tujuan, membeli rumah sendiri. Akhirnya, cita-cita itu terasa semakin dekat. 2 miliar rupiah sudah terkumpul, angka yang tidak kecil, hasil kerja keras, disiplin dan komitmen yang saya bangun dari waktu ke waktu. Namun, segalanya berubah drastis hanya dalam satu hari. Saat saya memeriksa rekening bank untuk memastikan kesiapan dana sebelum proses pembelian rumah, saya tertegun. Angka yang biasanya selalu menjadi pengingat akan usaha dan pengorbanan saya, kini lenyap. 2 miliar itu raib begitu saja. Awalnya saya berpikir ini hanya kesalahan sistem atau kekeliruan pencatatan bank. Tapi jantung saya mulai berdegup kencang, tangan saya gemetar, dan pikiran saya dipenuhi pertanyaan yang tak berkesudahan. Bagaimana mungkin uang yang saya jaga sepenuh hati bisa hilang dalam sekejap? Saya segera mencari tahu, membuka mutasi rekening, menelpon pihak bank, dan mencoba mengingat setiap transaksi terakhir yang pernah saya lakukan. Namun, tak ada penjelasan yang bisa menenangkan hati. Di tengah kepanikan dan kebingungan itu, saya memutuskan untuk berbicara dengan suami saya, berharap ia bisa membantu mencari solusi atau setidaknya menenangkan pikiran saya yang kacau. Namun jawaban yang saya dapatkan justru sebaliknya. Dengan nada tenang, suami saya berkata, "Ibu meminjamnya untuk membeli rumah bagi adik bungsu." Sejenak dunia terasa berhenti. Kata-katanya mengendap dalam benak saya, menimbulkan gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Kaget, kecewa, marah, bingung, dan bahkan tidak percaya. Semua bercampur menjadi satu, membuat dada saya sesak. Saya mencoba mencerna penjelasannya. Bagaimana bisa uang tabungan keluarga, hasil jerih payah bertahun-tahun, dipinjamkan begitu saja tanpa sepengetahuan saya? Apalagi alasan peminjamannya adalah untuk membeli rumah bagi adik bungsu, bukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak atau darurat. Detik itu juga, saya merasa seolah-olah semua usaha dan pengorbanan saya selama ini tidak berarti. Saya teringat kembali setiap momen ketika saya harus menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang saya inginkan, ketika saya bekerja lembur, bahkan saat saya menolak ajakan liburan demi menambah tabungan. Setiap rupiah yang terkumpul adalah bukti tekad dan harapan saya untuk masa depan yang lebih baik. Namun, kini semua itu sirna dalam sekejap, hanya karena satu keputusan yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Saya mulai bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya hubungan antara suami saya dan keluarganya, khususnya ibu mertua dan adik bungsunya? Apakah selama ini mereka sering saling membantu dengan jumlah uang yang besar? Apakah suami saya merasa memiliki kewajiban untuk selalu memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan keluarga kecil kami? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepala saya, menambah kebingungan dan rasa kecewa yang sudah membuncah. Saya mencoba menenangkan diri dan meminta penjelasan lebih lanjut dari suami. Saya ingin tahu kapan tepatnya uang itu dipinjam, bagaimana prosesnya, dan mengapa saya tidak diberitahu sama sekali. Suami saya menjawab dengan santai, seolah-olah masalah ini bukanlah sesuatu yang besar. Ibu bilang adik bungsu butuh rumah, dan karena tabungan ada, ya sudah dipinjam dulu saja. Nanti pasti dikembalikan, katanya. Jawaban itu membuat saya semakin frustasi. Bagi saya ini bukan hanya soal uang, melainkan soal kepercayaan dan penghargaan terhadap keputusan bersama dalam keluarga. Saya merasa tidak dihargai sebagai pasangan, karena keputusan sebesar ini diambil tanpa melibatkan saya. Saya juga merasa tidak adil, karena uang yang selama ini kami kumpulkan bersama-sama, tiba-tiba saja digunakan untuk kepentingan di luar keluarga inti kami. Saya mencoba mengingat kembali, apakah selama ini ada tanda-tanda bahwa suami saya akan melakukan hal seperti ini? Mungkin ia memang sangat dekat dengan keluarganya, terutama ibu dan adik bungsunya. Saya memahami pentingnya menjaga hubungan keluarga besar, tetapi saya juga percaya bahwa keluarga inti harus menjadi prioritas utama, terutama dalam hal keuangan.
Saya merasa dilematis antara menghormati keluarga besar dan melindungi kepentingan keluarga kecil saya sendiri. Malam itu saya sulit tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh bayang-bayang masa depan yang tak pasti. Bagaimana saya akan membeli rumah impian saya sekarang? Apakah uang itu benar-benar akan dikembalikan? Jika ya, kapan? Dan jika tidak, apa yang akan saya lakukan? Saya merasa kehilangan arah dan kepercayaan, baik kepada suami maupun kepada keluarganya. Beberapa hari berlalu dan saya mencoba bicara lagi dengan suami, kali ini dengan lebih tenang. Saya ingin memahami sudut pandangnya, mengapa ia merasa keputusan itu benar, dan apa yang ia harapkan dari situasi ini. Suami saya menjelaskan bahwa ia tidak ingin mengecewakan ibunya, yang selama ini sudah banyak berkorban untuk keluarganya. Ia merasa bahwa membantu adik bungsu mendapatkan rumah adalah bentuk bakti dan tanggung jawab sebagai anak. Ia juga yakin bahwa ibunya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan uang itu secepatnya. Saya bisa memahami logika dan perasaannya, tetapi tetap saja, saya merasa ada yang tidak adil. Saya merasa hak saya sebagai istri dan sebagai bagian dari keluarga inti diabaikan. Saya merasa seolah-olah keluarga besar lebih utama daripada keluarga kecil yang sudah kami bangun bersama. Saya ingin sekali mempercayai bahwa uang itu akan kembali, tetapi realitas seringkali tidak seindah harapan. Saya pun mulai memikirkan langkah-langkah yang harus saya ambil ke depan. Apakah saya harus menuntut uang itu segera dikembalikan? Apakah saya harus bertemu langsung dengan ibu mertua dan membahas masalah ini secara terbuka? Atau saya harus menerima kenyataan dan mencoba mencari cara lain untuk mengumpulkan uang demi membeli rumah? Semua pilihan terasa sulit dan penuh risiko. Saya juga mulai merenungkan kembali arti sebuah rumah. Apakah rumah benar-benar hanya soal bangunan fisik dan status kepemilikan? Ataukah rumah adalah tentang kebersamaan, kepercayaan, dan rasa aman dalam keluarga? Pengalaman ini membuat saya semakin sadar bahwa rumah bukan sekadar tempat berlindung dari hujan dan panas, melainkan tempat di mana kita merasa dihargai, didukung, dan disintai. Saya membayangkan diri saya berbicara dengan ibu mertua, mencoba menjelaskan perasaan saya. Saya ingin ia mengerti bahwa keputusan meminjam uang sebesar itu tanpa sepengetahuan saya bukan hanya membuat saya rugi secara materi, tetapi juga secara emosional. Saya ingin ia tahu bahwa saya bukan menolak membantu keluarga besar, tetapi saya juga ingin hak dan posisi saya sebagai istri dihormati. Saya ingin ada komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai dalam keluarga. Saya juga berbicara dengan suami tentang pentingnya membuat kesepakatan dan aturan yang jelas dalam hal keuangan keluarga. Saya mengusulkan agar setiap keputusan besar yang menyangkut keuangan harus dibicarakan dan disepakati bersama. Tidak ada lagi keputusan sepihak, apalagi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Saya berharap, dengan adanya komunikasi yang lebih baik, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Selain itu, saya mulai belajar memaafkan. Saya tahu, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada menerima kenyataan dan berusaha membangun kepercayaan kembali. Saya menyadari bahwa setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangan masing-masing, dan terkadang kita harus belajar untuk saling memahami dan menguatkan. Saya juga berusaha melihat sisi positif dari pengalaman ini. Mungkin Tuhan sedang menguji saya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersabar. Mungkin ini adalah kesempatan bagi saya dan suami untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat ikatan keluarga. Saya percaya setiap kejadian pasti ada hikmahnya, meskipun kadang sulit untuk menerimanya pada awalnya. Kedepannya, saya bertekad untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan keluarga. Saya akan memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan penuh pertimbangan dan kesepakatan bersama. Saya juga akan terus mengingatkan diri sendiri bahwa rumah impian bukan hanya soal memiliki properti, tetapi juga soal menciptakan keluarga yang harmonis, saling mendukung dan saling menghargai. Saya belajar bahwa memiliki tabungan besar memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memiliki kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama dalam keluarga. Uang bisa dicari kembali, rumah bisa dibeli lagi suatu saat nanti, tetapi kepercayaan dan keharmonisan keluarga adalah hal yang tak ternilai harganya. Kini, saya mencoba melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Saya percaya masa depan masih terbuka lebar. Saya dan suami masih bisa membangun rumah impian, baik secara fisik maupun secara emosional.
Saya akan terus berusaha, bekerja keras, dan menjaga komunikasi dengan orang yang saya cintai. Saya juga belajar untuk lebih memahami sudut pandang orang lain, terutama suami dan keluarga besarnya. Saya tahu tidak mudah untuk selalu sejalan dalam setiap keputusan, tetapi dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai, setiap masalah bisa diatasi bersama. Hari ketika tabungan 2 miliar rupiah saya hilang akan selalu saya ingat, bukan sebagai luka yang membuat saya berhenti, tapi sebagai pelajaran berharga yang mengubah cara saya melihat hidup. Saya sadar, rumah sejati bukan hanya tembok dan atap, tapi tempat di mana kita merasa dicintai, dihargai, dan didukung, meski badai datang. Saya akan terus melangkah, membangun rumah impian bukan hanya secara fisik, tapi juga rumah di hati, tempat keluarga saya bisa berlindung dari segala kesedihan. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami pengkhianatan atau kehilangan yang membuat hidup Anda berubah selamanya? Ceritakan di kolom komentar, karena setiap kisah punya kekuatan untuk menguatkan yang lain. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah di cahaya usia tua.